Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Marto Martono, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dan di video kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi tentang penerapan budaya positif di sekolah saya SDN Liang Julang 6, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu guru hebat. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Saya mengajak Ibu kepala sekolah dan Ibu guru hebat lainnya untuk saya bisa mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya kita biasa ya tes briefing dulu biar lebih semangat. Bisa Ibu diikuti, bisa ya. Ketika saya bilang tembak, maka Ibu guru hebat dan Ibu kepala jawabannya dar, ya. Kemudian ketika bilang dar, Ibu guru hebat menjawab yang ekspresinya ditampakkan ya. Ketika bilang tembak berarti bisa ya. Ketika bilang ulangi ya, ketika bilang tembak ketika bilang ekspresi ya. Ketika bilang tembak siap ya. Oke. Konsentrasi dimulai. Ibu Ratna, tembak. Kurang keras ya Ibu, lebih semangat lagi. Diulangi ya. Konsentrasi dimulai. Ibu Ratna, bom. Bagus ekspresinya. Konsentrasi dimulai. Ibu kepala, tembak. Bagus, sekolah. Berikutnya konsentrasi dimulai. Ibu lurus, bom. Ekspresinya biasa. Ya, satu lagi belum terkena. Konsentrasi dimulai. Ibu ini, bom. Iya, kasih kelas buat semua. Terima kasih. Baik, Ibu Ratna mohon bantuannya. Slide berikutnya. Ya, konsep inti budaya positif ada perubahan paradigma positif, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berikutnya Ibu. Nah, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kalau tidak salah kemarin sudah secara daring ya kita melakukan pembelajaran diklat ya, pembelajaran diferensiasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. Kemudian dilanjutkan sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila? Kita nyanyi dulu sebentar ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berpikir kritis. Ya, baik, kasih kelas. Berikutnya nih. Kursinya punten Ibu Luis digeser. Yang ini, yang itu, iya.
Berikutnya ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Di sini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian juga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter peserta didik ya. Berikutnya, Ibu. Berikutnya. Nah, di sini disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Berikutnya, sebagai pendidik tujuan kita adalah tentunya menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikannya, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini juga ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang tadi ya, Ibu Yayan bisa dinyanyikan kembali. Ini tulisannya lebih jelas. Tunggu sebentar ya, pakai mic ya, Ibu Yayan. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar kreatif dan bernalar kritis. Oke. 2, 3, lebih semangat ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ibu kepala mau coba ya. Dengeran Nak. Sekali lagi ya, biar lebih semangat. Nah, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. ya, profil pelajar Pancasila kita sudah mengenalnya dan insya Allah ya, semua guru sudah melaksanakannya. Kemudian ini ada menurut Ibu Primayers program TYP, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, ada juga menghargai, antusias, dan juga komitmen. Kemudian ada 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan juga ada, suka menolong, dan toleransi, kedamaian dan kesatuan. Berikutnya Ibu Buntung. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja? Ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kemudian kesenangan dan kebebasan.
Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman yang bersifat menyakitkan, tidak nyaman, tentunya murid merasa takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, pada akhirnya kemudian murid menjadi rendah diri. Itu hukuman. Kemudian kalau penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Berikutnya, nah di sini konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang tadi dengan identitas gagal, sekarang yang sukses. Konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol dirinya, memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya pada akhirnya. Nah, biasanya atasnya pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian ciri-ciri restitusi apa saja? Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi. Ya, terima kasih Ibu. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Lanjut. Nah, di sini perbedaannya. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit, guru marah dan murid juga takut. Perbedaannya apa dengan konsekuensi? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dulu dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Berarti ini restitusi lebih kepada menstabilkan identitas siswa terlebih dahulu supaya stabilitas siswanya stabil ya, perasaannya menjadi stabil. Kemudian tidak langsung menjudge murid, kamu salah, tidak begitu ya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Ada bersifat yang dilakukan guru ya, ada yang bersifat menghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, kemudian sebagai seorang manajer. Nah, kalau sebagai penghukum kiranya kita umumnya sebagai penghukum ya, langsung misal zaman dahulu ya, langsung kalau berbuat salah murid itu langsung dihukum oleh gurunya. Kemudian pembuat rasa bersalah, guru memancing supaya peserta didik itu sadar bahwa saya salah, memancing dengan kata-kata. Kemudian sebagai teman kita mendekatinya sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, sehingga peserta didik merasa nyaman dan bercerita kenapa sih saya berbuat salah. Kemudian sebagai pemantau, guru memantau siswanya tentunya apakah berbuat salahnya mengenai apa, hal apa. Kemudian sebagai seorang manajer, nah di sini 5 posisi kontrol restitusi yang paling baik adalah sebagai seorang manajer. Tentunya bisa memanage waktu, kemudian memanage situasi ya, situasi permasalahan.
Berikutnya Ibu. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi sekarang dibumikan adalah keyakinan kelas ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Berikutnya. Nah, di sini ada kegiatan membuat keyakinan kelas. Ibu guru hebat semuanya pasti di kelasnya sudah membuat keyakinan kelas masing-masing ya, tentunya dengan versi berbeda karena sesuai dengan keinginan atau versi muridnya masing-masing. Yang intinya adalah membuat kenyamanan dalam pembelajaran. Di sini ada berdiskusi tentang peraturan, kemudian menyusun peraturan menjadi keyakinan, kemudian berikutnya menempelkan keyakinan di dalam kelas. Jadi sebelum pembelajaran awal itu harus diyakini dulu kita itu mau apa, keyakinan itu. Misalkan begini, Bu, kalau keluar harus izin dulu, dituliskan oleh kita atau oleh murid, kemudian ditempelkan hasilnya. Bu, kalau yang tidak mengerti tentang pelajaran, acukan tangan terlebih dahulu ya, ditulis, kemudian oleh siswa kemudian ditempel. Berikutnya. Nah, di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan universal, dibentuk dalam bentuk positif, sedikit saja biar mudah diingat. Tadi seperti kalau mau ke belakang harus izin terlebih dahulu. Kemudian dapat diterapkan di kelas, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, kalau misalkan ada seorang siswa dari peserta didik kita melanggar keyakinan kelas, konsekuensinya seperti apa? Sesuai kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Mungkin seperti itu. Berikutnya, di sini ada segitiga restitusi yang tadi. Yang pertama adalah tidak harus menghukum langsung, harus distabilkan dulu identitasnya. Kamu kenapa berbuat seperti ini? Kemudian validasinya, kemudian menanyakan keyakinan. Dipanggil terlebih dahulu, kemudian kita stabilkan, kemudian divalidasi. Kenapa sih kamu berbuat salah hari ini? Kenapa sih kamu mengganggu teman kamu hari ini? Ada apa sih sebenarnya? Itu menanyakan keyakinan pada peserta didik. Berikutnya, terima kasih. Mungkin itu saja yang materi presentasi dari modul 1.4 tentang budaya disiplin positif. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita berdiri dulu yuk sama-sama. Lebih semangat, lebih senyum lagi. Ya saya masih hafal, minggir dong. Masih. 2, 3. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. CGP 11 mau lewat. Jangan di tengah jalan, nanti terinjak-injak. Nanti kepalamu bisa botak pitak. Terima kasih kasih. Nah,